Pandemi COVID-19 masih jauh dari kata selesai, namun hal ini tidak menyurutkan semangat umat Nasrani untuk merayakan Natal dan beribadah dengan sepenuh hati, baik luring maupun daring. Untuk mengetahui seperti apa ibadah Natal yang aman di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita telah terhubung dengan reporter kami Fikri Aditama dan juru kamera Syahri Kurniawan. Silahkan Fikri dengan laporan Anda. Ya, Imam dan Priscil, memang benar sekali pandemi COVID-19 tak menyurutkan niat dan semangat bagi para umat Kristiani untuk menjalankan ibadah misa Natal di pagi hari dan siang hari, bahkan sampai sore hari nanti. Namun tentunya di tengah pandemi COVID-19 sesuai surat edaran Menteri Agama, Maklumat Kapolri dan juga surat edaran dari Satgas Penanganan COVID-19 bahwa tempat ibadah raya yang berada di pinggir jalan raya dan juga memiliki jangkauan jemaat yang luas harus dibatasi kapasitasnya, yakni 50%, dan juga ada protokol kesehatan yang sangat ketat yang harus dilakukan jika memang terpaksa harus tetap menjalankan menggelar ibadah misa Natal di tanggal 25 Desember 2020 ini. Dan saat ini saya sedang berada di Gereja Hulia Kristen Batak Protestan AKBP Kebonjeruk, Jakarta Barat, di mana pelaksanaan ibadah saat ini pagi ini berlangsung secara terbatas. Hanya 50% saja kapasitas yang diperbolehkan jemaat yang boleh datang ke sini, dan juga dibatasi dari mulai domisili, hanya boleh jemaat yang datang hanya boleh yang terdekat saja dari rumah, yaitu di daerah Jakarta Barat saja. Sedangkan untuk jemaat yang berasal dari luar daerah ini tidak diperkenankan untuk masuk. Lalu kemudian tentunya tetap memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan sebelum masuk ke area gereja untuk beribadah juga diterapkan oleh pihak pengelola gereja. Selain itu, bagi para jemaat yang tidak bisa hadir ke gereja, ini pengelola gereja, pengurus gereja menyediakan live streaming juga dari rumah yang bisa diakses melalui kanal media sosial YouTube. Dan untuk pengamanannya sendiri, tadi sejak pagi hari gereja sudah menggandeng juga dari pihak TNI, Polri, dan juga Satpol PP, bisa dikatakan tim pemburu COVID gabungan yang memastikan protokol kesehatan di gereja tetap berlangsung, dan juga keamanan dan kenyamanan bagi para jemaat yang datang ke gereja tetap berlangsung. Untuk kapasitas sendiri saat ini Gereja HKBP Kebonjeruk Jakarta Barat hanya menerima sekitar 250 jemaat saja yang mengisi misa Natal di pagi hari dan siang hari pada pukul 10 dan pukul 2 siang nanti. Dan hal ini juga dibatasi usia anak-anak yang berusia 18 tahun ke bawah tidak boleh masuk ke dalam gereja, hanya boleh di area ibadah yang di luar saja, seperti di area parkir. Dan juga para pengurus gereja juga menghimbau para jemaat gereja untuk tidak berlama-lama. Waktu ibadah Natal di masa pandemi COVID-19 ini memang dipangkas, ya biasanya 2 jam hingga 3 jam, saat ini hanya 1 jam dan dibagi 3 kali sesi per harinya. Dan untuk memastikan juga penanganan COVID-19 yang ada di gereja ini, penularannya dihindari dengan cara mengontrol. Petugas TNI Polri juga mengontrol tadi di area parkir agar memastikan para jemaat tetap tidak berkerumun dan menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Khotbah sendiri tadi dipimpin oleh Pendeta Abed Nego Sirait yang menyampaikan bahwa perayaan Natal tahun ini memang berbeda dari tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya yang bisa menampung 1.500 jemaat, kali ini setiap sesi ibadah hanya menampung 250 jemaat saja dan secara terbatas. Lansia dan anak-anak di luar dan di dalam tidak boleh berlama-lama, dan bercengkrama juga tidak boleh lama-lama, dan dipersilakan pulang setelah mengikuti jemaat ibadah misa Natal di pagi hari. Dan hanya diisi 200 orang saja, dan tatap muka memang tetap dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, dan juga tentunya diawasi dengan ketat oleh petugas gabungan tim pemburu COVID-19. Demikian Imam dan Priscil. Ya Fikri, kalau tadi memang sudah dijelaskan seperti apa protokol yang dilakukan, kemudian juga ada pengawasan yang ketat dan juga penerapan adaptasi kebiasaan baru terkhususnya di dalam peribadatan. Nah, kemudian untuk fasilitas penunjang protokol kesehatan, ada apa saja yang sudah disiapkan oleh pihak gereja, Fikri? Nah, memang ada beberapa kali pengecekan tadi di depan gerbang sendiri, jemaat gereja dibantu
diharuskan untuk mencuci tangan di tempat fasilitas cuci tangan yang tersedia di setiap sudut gereja. Kurang lebih ada 20 fasilitas tempat cuci tangan yang disediakan di dalam, di luar, dan juga di depan gerbang. Selain itu juga ada fasilitas cek suhu tubuh, tentunya yang bersuhu tubuh 37 derajat Celcius ke atas tidak diperkenankan untuk masuk, dan juga di luar juga ada semacam monitor yang bagi jemaat yang tidak bisa masuk karena dibatasi kapasitasnya hanya 50% saja di dalam, itu boleh di luar dan bisa melihat langsung dari layar kaca televisi yang sudah disediakan di luar gereja. Priscil. Baik, tadi sudah dijelaskan ya sama Fikri bahwa ada beberapa fasilitas yang kemudian disediakan, terus kemudian juga ada monitor khusus yang disiapkan untuk para jemaat yang tidak bisa masuk ke dalam. Betul. Karena kapasitas sudah penuh bisa menyaksikan peribadatan dari monitor tersebut. Terima kasih Fikri Aditama, laporan langsung dari Jakarta. Terima kasih Fikri.